Ucapan orang kafir ngomong kepada Nabi, lasta mursalan, bukanlah kamu itu seorang rasul. Jadi ketika orang kafir ngomong, kamu bukan rasul, kamu mah orang biasa, maka yang bales bukan pengikutnya Nabi, tapi langsung yang bales Allah. Ya, innaka laminal mursalin. Ini sama seperti di surah Yasin ayat ketiga. Lafaz itu menegaskan bahwa Allah lah yang memberikan perintah kepada Nabi untuk mendakwahkan Islam. Kalau orang dipuji sama orang lain, Mbak, Bu, itu biasa, ya. Tapi kalau kita dipuji sama Allah, nah, misalnya Kanjeng Nabi di sini dipuji langsung sama Allah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Nah, itu bangganya beda, ya. Rasa pesimisnya bisa hilang gitu ya, rasa putus asanya bisa hilang kalau Allah langsung yang membanggakan. Dan Allah sering membanggakan hambanya ya. Misalnya ketika di Quran Allah nyebutin innallaha yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Berarti orang-orang yang suka berwudu, orang-orang yang suka sholat itu dibanggain sama Allah. Ada lagi misalnya di Quran Allah nyebutin innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Berarti Allah memuji orang-orang yang sabar. Makanya kalau kita dapat musibah apapun bentuknya, ya sabarin kalau pengen menjadi bagian hamba Allah yang dicintai, gitu ya. Nah, jadi kalau kita pengen dapat kebanggaan, raihlah kebanggaan dari Allah. Karena kalau kebanggaan dari manusia, ya sifatnya duniawi, Bapak Ibu. Tapi walakin Allah, tetapinya Allah itu yaf'alu, melakukan ma akan suatu perkara, yuridu yang dikehendakinya. Tuh. Berupa apa? Min taufikin, berupa taufik man kepada orang, sya'a yang Allah kehendaki, wahidalani, dan juga Allah akan menjatuhkan man kepada orang sya'a yang dikehendakinya. Tuh. Jadi adanya orang yang beriman, adanya orang yang ingkar, adanya orang yang taat, adanya orang yang durhaka, itu karena memang kehendak Allah. Bukan berarti Allah tidak mampu membuat orang kafir jadi mukmin. Bukan berarti Allah nggak mampu membuat orang durhaka menjadi taat. Enggak, karena memang itu sudah kehendak Allah. Allah punya sifat jaiz. Sifat kewenangan Allah yaitu tarkul likulli mumkinin kafilihi, ya. Kita kalau bicara takdir, qada dan qadar, kita sebutin tuh ya, khairihi wasyarihi minallah. Seringkali orang itu bisa nerima yang khair doang, giliran yang bagus ini dari Allah. Tapi yang syar, yang jelek kagak diterima. Padahal yang jelek itu pun dari Allah. Loh, kenapa? Karena yang buruk atau yang jelek itu dilakukan oleh Allah untuk berputarnya roda kehidupan kita. Jadi untuk keberlangsungan manusia, Allah menciptakan yang baik dan yang buruk, yang jelek dan yang bagus. Ini Allah itu punya sifat tarkul likulli mumkinin kafilihi. Allah bisa berbuat sekehendak Allah. Makanya Allah paling sebel sama orang yang nggak mau nerima takdir. Jadi yakinlah, selama Allah mentakdirkan kepada seorang mukmin, maka itu pasti ada yang terbaik baginya. Tergantung dirinya, nyikapinnya seperti apa. Kalau nyikapinnya ngersulot, kalau nyikapinnya nggak terima tadi ya, wah pengen yang begini, pengen begitu nggak kesampaian, ya selamanya itu pula kita nggak bakal bisa mendapatkan kebahagiaan ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Al-ayat wallahu a'lam bimuradi. Setelah Allah menceritakan tentang penyelamatan yang Allah lakukan terhadap kaum Bani Israel yang terjadi di masa Raja Tolut melawan Raja Jalut dengan bimbingan Nabi Samuel alaihissalam. Setelah wafatnya Nabi Musa, maka Allah kemudian memberikan kesimpulan, ya, tilka ayatullahi natluha. Tilka, adapun hal tersebut, hadhil ayati, maksudnya ayat-ayat ini yang telah kita pelajarin sebelumnya, itu ayatullah adalah ayat-ayatnya Allah. Ayat itu tanda kebesaran, ya Bapak Ibu. Tanda kebesaran Allah itu ada dua. Ada tanda kebesaran Allah berupa tulisan, yaitu Al-Quran. Ada ayat atau tanda kebesaran Allah yang berupa perbuatan Allah, ya. Nah, kemenangan kaum Bani Israel yang cuma 300-an orang pasukannya melawan Raja Jalut dengan bala tentara yang puluhan ribu orang, di sini disebutkan oleh Allah termasuk tanda kekuasaan Allah. Ya, kalau kita lah dulu, ya, merdeka dengan alat yang seadanya. Sementara penjajah kita Belanda dan Jepang itu pakai senjata dengan teknologi yang canggih. Tapi dengan senjata yang ala kadarnya, cuma dengan bambu runcing, dengan golok, dengan pisau, pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita berhasil menaklukkan dan mengusir para penjajah. Nah, itu juga termasuk min ayatillah, ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ayat tersebut atau tanda kekuasaan tersebut oleh Allah kemudian disampaikan. Natluha, kami membacanya. Nakusluha, maksudnya menceritakannya. Alaika, kepada engkau, ya Muhammadun, wahai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda tersebut kemudian dikasih tahu kepada Nabi, ya. Bil haqqi, dengan kebenaran. Bisidqi, maksudnya dengan sesuai fakta kebenarannya, supaya kanjeng Nabi pede, gitu ya, gak usah khawatir. Walaupun kanjeng Nabi cuma sedikit waktu masih di Mekah, dimusuhi dengan ratusan bahkan ribuan penduduk kota Mekah yang tetap memilih kafir, ya, gak mau menyembah Allah, ya. Allah pengen negesin kepada Nabi, pengen ngebangkitin semangat kanjeng Nabi agar tidak pesimis, ya, tidak putus semangat. Karena di zaman terdahulu pun ada kaum, dalam hal ini Bani Israel, ya, yang mana jumlahnya hanya sedikit tapi bisa mengalahkan pasukan Jalut, ya, yang jumlahnya lebih besar. Lalu ditegaskan lagi oleh Allah, wa innaka, lan sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu laminal mursalin, termasuk golongan dari para rasul. Nah, ini dijelaskan oleh Allah, dan kamu jelas-jelas kamu termasuk golongan utusannya Allah. At-taqidu, sebagai pengukuhan atau taukid, bi anna, dengan lafaz anna atau inna. Tadi, ya, depannya tuh innaka, inna itu lafaz taukid menunjukkan pengukuhan, ya. Wa ghairiha, dan selainnya. Tujuannya apa? Raddun, untuk menolak liqaulil kufari, kepada ucapannya orang-orang kafir, lahu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan orang kafir ngomong kepada Nabi, ngomongnya lasta mursalan, bukanlah kamu itu seorang rasul. Jadi ketika orang kafir ngomong, ah, kamu bukan rasul, kamu mah anak yatim, kamu mah orang biasa, maka yang bales bukan orang Islam, bukan pengikutnya Nabi, tapi langsung yang bales Allah, ya, innaka laminal mursalin. Ini sama seperti di surah Yasin ayat ketiga yang sering kita baca, ya, mobil khusus di malam Jumat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, ayat ketiganya innaka laminal mursalin. Lafaz itu menegaskan bahwa Allah lah yang memberikan tuntunan, memberikan ajaran, memberikan perintah kepada Nabi
untuk mendakwahkan Islam. Kalau orang dipuji sama orang lain, Mbak, Bu, itu biasa, ya. Kita dipuji misalnya gitu sama tetangga, biasa. Kita dipuji sama saudara kita, biasa. Bahkan seorang anak dipuji sama orang tuanya, biasa. Ya bangga, tapi nggak keren lah gitu ya. Tapi kalau kita dipuji sama Allah, nah, misalnya Kanjeng Nabi di sini dipuji langsung sama Allah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Nah itu bangganya beda, ya. Rasa pesimisnya bisa hilang gitu ya, rasa putus asanya bisa hilang kalau Allah langsung yang membanggakan. Dan Allah sering membanggakan hambanya ya. Misalnya ketika di Quran Allah nyebutin innallaha yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Berarti orang-orang yang suka berwudu, orang-orang yang suka sholat itu dibanggain sama Allah. Makanya kalau pengen termasuk orang yang dibanggakan sama Allah, ya sholatnya jangan diputus, sering-sering wudu. Ya, bahkan dalam istilah tasawuf tuh dawamul wudu, ya, mendawamkan wudu. Jadi kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi gitu ya. Ya kecuali mau tidur ya batal wudunya, tapi sebelum tidurnya usahain wudu dulu. Nah itu dijaga insya Allah sama malaikat selama wudu kita belum batal. Jadi selama kita punya wudu, selama itu kita punya pahala sebagai orang yang suci dan termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Ada lagi misalnya di Quran Allah nyebutin innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Berarti Allah memuji orang-orang yang sabar. Makanya kalau kita dapat musibah apapun bentuknya, ya sabarin. Kalau pengen menjadi bagian hamba Allah yang dicintai, gitu ya. Nah, jadi kalau kita pengen dapat kebanggaan, raihlah kebanggaan dari Allah. Karena kalau kebanggaan dari manusia, ya sifatnya duniawi, Bapak Ibu. Kita dermawan, kita soleh, kita pinter, dipuji sama orang, itu sifatnya duniawi. Bukan tidak mungkin kelak nanti di akhirat justru itu jadi beban kita. Karena nanti di akhirat itu bakal ada orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, merasa dia punya amal ibadah tapi amal ibadahnya hancur. Ya, dalam hadisnya Bukhari disebutkan ada 3 golongan yang termasuk muflis. Yang pertama yaitu orang alim, orang pinter. Yang kedua yaitu orang dermawan. Terus yang ketiga adalah ahli ibadah. Ketiga-tiganya itu melakukan kebaikan tersebut bukan karena Allah, tapi dilakukan karena untuk mendapatkan sanjungan orang, untuk mendapatkan pujian orang. Akhirnya si orang alim ketika berada di akhirat, dia tanya kepada malaikat, malaikat, mana pahala saya? Kok catatan saya kosong? Saya kan alim, saya pinter, saya belajar, saya ngajar. Kok kosong wahai malaikat? Maka Allah kemudian langsung membantahnya. Kamu pinter, kamu alim, kamu belajar, kamu ngajar. Bukankah kamu mengharapkan pujian manusia? Bukankah yang kamu harapkan adalah sanjungan manusia? Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu gak pernah mengharapkan pahala dariku, engkau gak pernah mengharapkan ridho dariku. Maka di akhirat aku tidak akan memberikan apa-apa. Itu balasan buat orang yang mengharapkan sanjungan atau pujian manusia. Datang lagi Bapak Ibu orang kaya yang rajin sedekah. Dia ngomong kepada malaikat, malaikat, catatan saya kok kosong. Padahal masjid saya sumbang, musola saya sumbang, acara maulid Isra Mi'raj saya sumbang, gak kurang-kurang anak yatim saya santunin, duafa saya kasih duit, tetangga saya kasih. Tapi kok kosong, gak ada catatannya. Allah langsung membalas Bapak Ibu, wahai fulan, bukankah kamu lakukan semua itu untuk mendapatkan pujian manusia? Supaya kamu dianggap kaya, supaya kamu dianggap orang yang luman, supaya engkau dianggap orang yang dermawan. Dan itu sudah kamu dapatkan di alam dunia. Sanjungan itu, pujian itu sudah kamu terima di alam dunia. Kamu gak pernah mengharapkan pahala dariku, engkau gak pernah mengharapkan ridho dariku. Maka sekarang kamu tidak dapat apa-apa karena kamu di akhirat tidak mengharapkan ridhoku. Datang yang terakhir orang yang ahli ibadah.
sama Bapak Ibu, muflis, bangkrut, kosong amal ibadahnya. Wahai malaikat, saya sholat, saya zakat, saya puasa, saya sedekah, saya ngaji, kok nggak ada semuanya malaikat? Akhirnya Allah langsung membantah, wahai fulan, bukankah kamu ibadah melakukannya itu semata-mata supaya dipuji orang, supaya kamu dianggap soleh, supaya kamu disanjung orang? Kalau kamu adalah ahli ibadah, kamu nggak pernah mengharapkan pahala dariku, engkau nggak pernah mengharapkan ridho dariku, maka di akhirat aku tidak akan memberikan apa-apa. Itu balasan buat orang yang mengharapkan sanjungan atau pujian manusia. Nah, makanya kalau pengen dapat kebanggaan Allah, tujuannya seperti yang kemarin kita bahas, cuma dua. Satu, kita mendapat ridho Allah, kedua, mendapat pahala dari Allah. Jangan pernah Bapak Ibu mengharapkan balasan dari manusia, karena itu sifatnya duniawi, ya, remeh doang. Dan kita bakal kecewa, ya. Manusia nyanjungnya paling berapa hari sih? Seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Sementara kita punya akhirat yang abadi, yang dipersiapkan oleh Allah untuk mengganti amal ibadah yang kita lakukan di dunia, yang menjadi balasan amal soleh kita di dunia. Gitu. Titik. Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd minhum man kalamallah wa rafa'a ba'duhum darajat. Al-ayat. Ini juz ketiga ya. Juz pertama kan Alif Lam Mim, juz keduanya Sayaqulu, nanti juz ketiganya Tilkar Rusul. Kita udah masuk ke juz ketiga. Jadi surah Al-Baqarah adalah surat terpanjang karena dia sampai 2 juz setengah lah ya. Tilka, dan adapun hal tersebut, mubtadaun jadi mubtada, ar-rusulu yaitu para utusan, sifatun menjadi sifat lafaz ar-rusulu tadi. Wal khobaru, dan adapun khobarnya, faddalna kami lebihkan karunia yang dimiliki para utusan Allah tadi, para nabi Allah tadi, ba'dhum antara sebagian mereka para utusan tersebut, ala ba'din atas sebagian yang lain. Para rasul pun diberikan kelebihan yang satu dengan yang lain, bitahsisihi, dengan mengistimewakannya, bimankibatin, dengan derajat kedudukan dari Allah, laisat li ghairihi, bukanlah untuk selainnya. Jadi ada kalanya seorang nabi ini kelebihannya dalam hal ini gitu ya, nabi lain dalam hal yang lainnya. Minhum, di antara mereka para utusan Allah, itu man, arti dasarnya orang, maksudnya nabi. Ada orang atau ada nabi kalama yang dia bisa berdiskusi langsung, berbicara Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang diberikan kelebihan bisa berdiskusi langsung pada Allah. Ka Musa, seperti kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Tuh. Nabi Musa wis pokoknya keren lah ya. Itu kalau ada masalah Bapak Ibu tinggal ngomong langsung pada Allah. Makanya Nabi Musa di dalam surah An-Nisa disebutin wa kalamallahu Musa taklima, dan Allah memberikan wahyu secara langsung kepada Musa dengan cara bercakap-cakap. Jadi kalau nabi yang lain kebanyakan perantaranya wahyunya lewat malaikat Jibril. Tapi kalau Nabi Musa itu punya kelebihan, bisa langsung nanya pada Allah, bisa langsung minta kepada Allah. Nah, Nabi Musa julukannya Kalimullah, orang yang diajak berbicara langsung Allah. Titik. Warofa, dan kemudian Allah mengangkat ba'dhum, akan sebagian kedudukan dari mereka. Derajat mereka juga diangkat, maksudnya kepada Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darajatin, beberapa derajat, ala ghairihi, atas yang lainnya, maksudnya atas rasul atau nabi yang lainnya. Nabi Muhammad juga diangkat derajatnya dengan apa? Di umumi dakwati, dengan umumnya dakwah kanjeng Nabi, dengan globalnya dakwah. Jelas karena Nabi Muhammad SAW disebutin dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 107 yang sering kita dengar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, bahwa tidaklah kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus itu kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi Nabi Muhammad diberikan dakwah sebanyak-banyaknya, jadi global ya, bukan hanya untuk satu kaum. Kalau kita bicara dakwah, misalnya kemarin kita bahas ya, ada Nabi Musa, ada Nabi Samuel, itu hanya kepada Bani Israel. Padahal saat itu bukan cuma Bani Israel di dunia ini,
ada kaum Persia, ya, ada kaum Amaliki kemarin kita bahas. Nah, diberikanlah perintah dakwah tadi kepada Nabi Samuel untuk kalangan Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun beliau dari bangsa Arab, tapi dakwahnya tidak hanya untuk bangsa Arab, tapi juga untuk Bani Israel, untuk Persia, untuk Amaliki dan semacamnya, bahkan sampai sekarang kepada kita di Indonesia ini ya. Jadi dakwahnya itu global. Lalu kemudian diberikan juga kelebihan Kanjeng Nabi wa khatamin nubuwati, dengan pungkasnya kenabian atau pamungkasnya kenabian atau nabi yang terakhir. Jadi nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang kok ngaku nabi, wajib buat kita nggak percaya. Yang kritis nanya nih, belum Ustaz, bukannya Nabi Khidir masih hidup? Ya, ada Nabi Khidir sampai sekarang belum wafat. Iya, Nabi Khidir masih hidup, tapi sejak Nabi Muhammad hadir, status Nabi Khidir berubah menjadi wali. Ya, begitu pula nanti dengan Nabi Isa ya. Nabi Isa nanti bakal turun melawan Dajjal ya. Nabi Isa nanti turun Bapak Ibu itu bukan sebagai nabi, tapi sebagai wali. Dalam ilmu tasawuf disebutnya wali khotam, wali yang terakhir. Jadi wali terakhir yaitu Nabi Isa alaihis salam. Kalau kita bicara teorinya nabi, namanya seorang nabi kan pasti menjalankan syariatnya. Ya, seperti Nabi Musa menjalankan syariat Taurat, Nabi Isa menjalankan syariat Injil. Nah, Nabi Khidir ini udah ada jauh sebelum Nabi Isa, udah ada dari zaman Nabi Musa. Nah, tapi walaupun dia sudah ada dari zaman Nabi Musa, berhubung Nabi Muhammad sudah hadir, maka syariat yang dilakukan Nabi Khidir bukan lagi syariatnya Nabi Musa, bukan lagi syariatnya Nabi Isa, tapi syariat yang dilakukan adalah syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti akan bertemu dengan Nabi Isa untuk melawan Dajjal laknatullah dan pengikutnya. Dan kemudian juga dilebihkan Nabi Muhammad SAW wa tafdili ummatihi, dengan pengutamaan umatnya ala sairil umami, atas sekalian umat. Tuh, Nabi Muhammad juga diberikan kelebihan, yaitu dari sisi umatnya. Ya, dalam surah Ali Imran disebutin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wahai Nabi, umatmu itu adalah umat yang terbaik. Jadi kita nih Bapak Ibu ya, walaupun berada di akhir zaman, Allah dinyebutin umat yang terbaik. Yang mana ukhrijat linnas, keluar dari mereka, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang terbaik itu siapa sih? Mereka-mereka yang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, mereka-mereka yang di akhirat nanti dibanggain sama Kanjeng Nabi. Nah, ini juga sama ya, dari yang tadi kita bahas ya. Kalau pengen dibanggain sama Allah, pengen dibanggain sama Kanjeng Nabi, jadilah orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak sampai di situ, kemuliaannya Kanjeng Nabi di atas nabi yang lainnya, wal mu'jizati, dan juga pemberian mukjizat ya, al mutakasirati, yang banyaklah mukjizat Kanjeng Nabi, dan mukjizat yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim ya. Jadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW bukan seperti Nabi Musa yang tongkatnya bisa menjadi ular, yang tongkatnya bisa membelah laut, bukan seperti Nabi Ibrahim yang ketika dibakar tidak mempan. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang paling terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian wal khosoisi, dan juga keistimewaan al-adidati yang jumlahnya sangat banyak ya, yang tidak terhitung jumlahnya. Titik. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Wa ataina, dan kami juga memberikan, kata Allah, sama ya, derajat kenabian melebihi dari nabi yang lain, Isa bin Maryam, kepada Nabi Isa alaihissalam putranya Maryam, al-bayyinati, dengan penjelasan ya, mukjizat maksudnya, ayadnahu, yang mana kami menguatkan dia, qawainahu, maksudnya kami menguatkan dia Nabi Isa tadi, bi ruhil kudus, dengan ruhul kudus. Apa tuh ruhul kudus? Jibrilah, yaitu malaikat Jibril alaihis salam. Salah satu kelebihan Nabi Isa itu adalah adanya malaikat Jibril, yasiru, yang selalu berjalan, ma'ahu, bersamanya, haitsu saro, kemana saja dia pergi. Jadi backingannya Nabi Isa alaihissalam adalah malaikat
Jibril. Makanya jangan heran Nabi Isa ngelihat orang sakit, Bapak Ibu, dipegang doang. Sakit apa? Kolera kalau zaman dulu ya, kusta, dipegang, minta pada Allah sembuh. Ada orang matanya buta, jadi buta dari lahir, itu matanya dipegang, sembuh, melek langsung. Bahkan gak sampai di situ, orang mati atas permintaan keluarganya dihidupin sama Nabi Isa dengan izin Allah. Jadi saking hebatnya Nabi Isa tuh sampai segitunya. Tapi, nah ini ada tapinya ya, kehebatan nabi-nabi seperti Nabi Musa yang diceritakan oleh Allah, seperti Nabi Isa yang tadi disampaikan, itu nggak bisa ditiru. Nah, yang bisa ditiru adalah kehebatannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, misalnya Nabi Musa lemparin tongkatnya jadi ular, lemparin tongkatnya ngebelah lautan, ya itu adanya saat itu doang. Tongkatnya sekarang masih ada Bapak Ibu, di Mesir itu disimpan di museumin. Itu kalau tongkatnya dilempar ya tetap aja jadi tongkat, nggak berubah jadi ular, nggak bisa membelah lautan. Jadi yang hebat itu sebetulnya Nabi Musanya, bukan tongkatnya. Nabi Isa juga sama, Nabi Ibrahim juga sama, Nabi Sulaiman juga sama. Ya masing-masing ada dalam tanda kutip punya jimat. Nabi Sulaiman punya jimat cincin yang bisa kemudian menginstruksikan jin, ya, membuat istana yang megah gitu ya, gedung-gedung yang indah dan sebagainya dan sebagainya. Kehebatan nabi-nabi terdahulu itu gak bisa dicontoh. Ngebelah lautan, ya jadiin ular. Nabi Ibrahim misalnya, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, nggak bisa. Tapi kehebatan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, dalam baca Quran, dalam mentafsirkan Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran, itu bisa dicontoh. Ya. Kita nggak bisa nyontohin Nabi Sulaiman lah misalnya gitu ya. Coba Bapak Ibu nyontohin Nabi Sulaiman, nggak bakal bisa. Nabi Sulaiman kaya. Nabi Sulaiman setiap tahun nyembelih sedikitnya 1000 ekor kambing. Kita mau nyontoh ibadahnya Nabi Sulaiman, agak bakal bisa. Atau kemarin Nabi Daud misalnya gitu. Salah satu kehebatan Nabi Daud ketika baca Zabur, suaranya indah. Ketika mematahkan besi, dibikin pedang, dibikin baju perang gitu ya, dengan tangan kosong, bayangin. Kita mau nyontoh gimana coba? Tapi Nabi Muhammad dengan tanpa kelebihan yang istimewa seperti nabi-nabi terdahulu, tapi diberikan mukjizat Al-Quran, itu sudah mengalahkan daripada mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Karena zaman sekarang itu ya bahasa. Makanya nggak sedikit peneliti-peneliti yang orang kafir awalnya, yang mereka dulunya musyrik, karena dia mempelajari Al-Quran kemudian masuk Islam. Jadi orang-orang pinter aja banyak yang masuk Islam. Harusnya kita yang Islamnya warisan lebih percaya lagi kepada Al-Quran, gitu ya. Jadi memang Nabi Muhammad nggak diberikan kesaktian seperti nabi-nabi terdahulu, tapi Nabi Muhammad diberikan kelebihan berupa mukjizat, yaitu Al-Quran. Walau sya Allah, dan jika menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada untuk memberikan petunjuk an-nasa kepada manusia jami'an seluruhnya. Kalau Allah pengen berikan petunjuk manusia dijadiin beriman semua, ya, jadiin muslim semua, maka maktatala, niscaya tidak akan saling membunuh alladzina, yaitu orang-orang mim ba'dihim, setelah mereka, maksudnya ba'da rusuli, setelah adanya para rasul, ai umamihim, maksudnya yaitu umat-umat mereka, mim ba'dima, setelah adanya keterangan, maksudnya wahyu ya, ja'athum, yang datang pada mereka, al-bayinatu, berupa penjelasan mukjizat, li ikhtilafihim, sebab pertikaian mereka, wa tadlili, dan juga saling menyesatkan, ba'duhum, sebagian mereka, ba'don, dengan sebagian yang lain. Walakin ikhtalafu, tetapinya mereka tetap bertikai, lima syiatin, yaitu karena kehendaknya Allah, dalika, akan hal tersebut. Tuh. Jadi kalau Allah mau, bisa kok Allah bikin semuanya beriman. Lalu kemudian mereka tidak bertikai, mereka tidak bermusuhan, mereka nggak berantem, semuanya dapat hidayah. Loh, kenapa Allah nggak mau lakuin itu? Untuk menunjukkan kehebatan Allah. Ya, jadi adanya orang kafir, adanya orang Islam, adanya orang yang beriman, adanya orang yang ingkar, adanya orang yang taat, adanya orang yang durhaka, itu karena memang kemauan Allah, kehendak Allah. Bukan berarti Allah tidak mampu membuat orang kafir jadi mukmin,
Bukan berarti Allah nggak mampu membuat orang durhaka menjadi taat. Bukan berarti Allah nggak mampu membuat orang musyrik jadi beriman. Enggak, karena memang itu kemauan Allah. Karena itu memang sudah kehendak Allah. Jadi kita bikin musola, kita bikin masjid, itu udah perintah Allah, udah jalanin. Perkara orang mau sholat apa enggak, itu udah urusan Allah, kehendak Allah. Jadi kita jangan sok jadi Tuhan. Musola udah digedein, masjid udah digedein, kagak ada yang sholat. Loh, apa urusannya? Seakan-akan kita nggak punya Tuhan yang mengatur semua itu. Jadi tugas kita itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Udah amar ma'ruf nahi munkar, bikin musola, dakwain, udah itu. Adapun hidayah, adapun taufik itu adalah Allah yang punya. Makanya di sini sebutin, emang Allah nggak bisa bikin mereka jadi muslim semua. Waktu dari zaman Nabi Musa tuh, waktu zaman Nabi Samuel bisa. Cuman Allah nggak melakukan itu supaya apa? Supaya roda kehidupan berputar, Bapak Ibu. Ya. Nah, bahkan di sini sebutin, diujilah oleh Allah, ya, maka paminhum, di antara mereka itu man, ada orang amanah yang beriman, sahabata maksudnya yang dia kokoh ala imanihi, atas imannya. Wa minhum, tapi sebagian mereka yang lainnya itu man, ada orang kafaro yang dia kufur, dia mengingkari Allah, kan nasoro, seperti orang Nasrani, ba'dal masihi, setelah diangkatnya Nabi Isa al-Masih. Tuh. Jadi udah emang bahasa kita tuh skenario, ya. Allah bikinnya seperti itu. Bahkan ditegesin lagi nih, walau sya'allahu maqtatalu, walau sya'a, dan jika berkehendak Allah subhanahu wa ta'ala, maqtatalu, sama kayak tadi ya. Kalau yang tadi maqtatala, nah ini maqtatalu, ya mereka itu tidak saling membunuh. Takkidun sebagai penguatan, taukid ya, sama kayak tadi lafaz inna. Diulang lagi tulisan walau sya Allahnya itu untuk sebagai penguatan. Tujuannya taukid atau penguatan. Kalau Allah mau mereka nggak saling membunuh, tapi walakin Allah, tetapinya Allah itu yaf'alu, melakukan ma, akan suatu perkara, yuridu, yang dikehendakinya. Tuh. Berupa apa? Min taufikin, berupa taufik, ya, berupa pertolongan, berupa hidayah. Kepada siapa? Man, kepada orang sya'a kang kerso sapa Gusti Allah, yang Allah kehendaki, wahidalani, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menjatuhkan, ya, akan membuat hina, akan membuat remeh man, kepada orang sya'a yang dikehendakinya. Tuh. Makanya kalau kita belajar sifat 20, ada sifat mustahil juga 20. Jadi lawannya ya. Misalnya wujud, ya, sifat wajib bagi Allah. Lawannya adalah Adam, sifat tidak ada. Nah, jadi dari sifat 20 wujud kidam bako itu Bapak Ibu ya, itu ada lawannya juga. Nah, tapi ada satu sifat wenang, jaiz, boleh, bisa melakukan apa saja, yaitu tarkul likulli mumkinin kafilihi. Nah, ini yang jarang orang suka jadiin tauhid dalam hatinya. Jadi selain Allah punya sifat 20 dan sifat mustahil juga yang 20, Allah punya sifat jaiz. Sifat kewenangan Allah yaitu tarkul likulli mumkinin kafilihi. Tarkul likulli mumkinin, untuk meninggalkan sesuatu yang memungkinkan bagi Allah, kafilihi, sebagaimana Allah juga melakukannya. Gampangnya, Allah itu bisa bikin di satu sisi orang itu kaya, tapi di sisi lain orang miskin. Bisa bikin pedagang yang satu laris, pedagang yang lain bangkrut. Bisa bikin PT ini maju misalnya, PT yang lainnya juga hancur. Gak mungkin semuanya jadi bagus. Ini saya tambahin sedikit ya, biar Bapak Ibu kuat secara tauhid. Ya, kita kalau bicara takdir, qada dan qadar, kita sebutin tuh, ya, khairihi wasyarihi minallah. Khairihi, kebaikan dari takdir, qada qadar, wasyarihi, dan keburukan dari takdir, qada qadar, minallah, dari Allah. Itu tauhid kita. Ya, seringkali orang itu bisa nerima yang khair doang. Giliran yang bagus ini dari Allah. Tapi yang syar, yang jelek kagak diterima. Padahal yang jelek itu pun dari Allah. Loh, kenapa? Karena yang buruk atau yang jelek itu dilakukan oleh Allah untuk berputarnya roda kehidupan kita. Jadi untuk keberlangsungan manusia, Allah menciptakan yang baik dan yang buruk, yang jelek dan yang bagus. Gampang lah contohnya, mohon maaf, misalnya Bapak Ibu yang dagang ayam. Apakah Allah bikin semuanya laris? Yang bawa 200 ekor laris, yang bawa 300 ekor laris, yang bawa 400 ekor laris, yang bawa 500 ekor laris. Terus siapa yang mau beli? Coba pikir.
Iya kan? Makanya Allah gantiin, yang ini laris, yang ini enggak. Di saat kita enggak laris, maka ada teman kita yang laris. Sebaliknya di saat kita laris, ada teman kita yang kagak laris. Ingat-ingat. Jadi kalau bapak ibu dagang pas lagi laris banyak, oh alhamdulillah, berarti ada teman kita yang kagak laris. Jadi secara nggak langsung kita menari di atas penderitaan orang lain. Loh, benar itu. Sebaliknya ketika kita tidak laris, maka ada teman kita yang dibikin laris sama Allah. Makanya kalau di ngaji remaja tuh saya bilang sama teman-teman tuh yang remaja tuh, jangan doa minta rezeki banyak, minta rezeki yang manfaat. Karena kalau minta rezeki banyak berarti bikin orang lain jadi miskin. Coba bikin, ya Allah dagangan saya larisin, dagangan saya lakuin, orang pada beli sama kita. Lah tetangga kita miskin, kagak bisa bayar air, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar listrik. Makanya doanya minta rezeki yang manfaat, bukan rezeki yang banyak, rezeki yang manfaat. Saya aja sebagai pengajar lah bapak ibu ya, saya nggak pernah doa ya Allah santri saya banyak, enggak. Ya Allah jadikan ilmu yang saya ajarkan kepada santri saya, jamaah saya bermanfaat, itu yang saya minta. Saya nggak minta ya Allah jadikan jamaah saya banyak, ya Allah jadikan santri saya banyak, enggak. Karena kalau saya doa kayak gitu berarti Allah harus bikin ratusan orang bodoh. Nah kan hukum kausalitasnya begitu, hukum sebab akibatnya begitu. Ada yang ngajar karena ada orang bodoh. Ya jelas dong, kalau ibu bapak pintar semua ngapain ngaji? Orang pintar kan begitu. Berhubung ada orang bodoh kemudian diajar. Maka kalau saya doa, ya Allah mudah-mudahan pengajian saya ratusan orang, ya Allah mudah-mudahan jamaah saya ribuan orang. Nah berarti itu Allah harus bikin ratusan ribuan orang bodoh. Paham maksudnya ya? Jadi kalau doa ya jangan kelebihan lah. Ya, doa standar aja, ya Allah cukupkan kehidupan saya, kebutuhan saya, jadikan rezeki saya bermanfaat. Bukan berarti Allah nggak bisa, soalnya bisa. Cuman ketika semua itu diminta sama kita, maka kehidupan gak berjalan. Dan saya bolak-balik bilang pada bapak ibu, kalau wadah kita nih ibaratnya ya seember, terus kita kerja pengen dapat 1 drum, ya tetap kalau udah seember tumpah juga. Dibikin sakit, dibikin kehilangan duit. Kan saya bolak-balik ngomong kepada bapak ibu, ya, jangan tergiur dengan kesempatan untuk dapat duit banyak, dengan kesempatan dapat kebaikan banyak, karena memang kapasitas kita cuma segitu. Kalau kapasitas kita cuma segelas, mau dituangin air seember ya tumpah. Kapasitas kita seember dituangin air sedram ya tumpah. Jadi dikira kalau kita maksain bakal jadi banyak, enggak, pancet. Tetap karena Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Bisa nggak wadahnya digedein Pak Ustadz? Bisa. Nah caranya gedein dulu wadahnya. Gimana caranya? Banyakin sedekah, lama-lama wadahnya gede. Kalau banyak sedekahnya Allah akan ngelihat, oh kamu dikasih duit segini disedekain mulu. Akhirnya sama Allah digedein wadahnya, nih tak kasih yang lebih gede supaya dapatnya lebih banyak. Tapi kalau nggak pernah disedekain, ya wadahnya segitu-segitu terus, yang ada bocor. Ya. Nah makanya balik lagi nih, Allah itu punya sifat tarkul likulli mumkinin kafilihi. Allah bisa berbuat sekehendak Allah. Makanya Allah paling sebel sama orang yang nggak mau nerima takdir. Orang yang nolak takdir itu salah satu dosa besar bapak ibu. Bukan cuma orang yang durhaka nggak mau sholat ya. Orang yang nolak takdir itu juga berarti dosa besar. Wah saya hidup susah, wahin anak susah diatur, istri selingkuh misalnya, suami kawin lagi misalnya. Kalau kita mikirnya kayak begitu, otak kita selalu mikir kayak gitu, itu sama aja nolak takdir. Jadi yakinlah apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Emang susah, nggak gampang itu, kalau orang nggak biasa itu susah itu. Tapi harus yakin, harus optimis bahwa apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik. Ya. Dulu saya nyontoin gampangnya. Dulu saya nggak sadar kenapa Allah ngasih sakit kepada saya, sakit ambeien. Belakangan saya sadar ketika nerangin fikih itu ada bab bawasir bapak ibu. Selama ini saya paling nggak ngerti kalau nerangin bab bawasir, bab ambeien. Bab wasir saya paling gak ngerti. Ketika saya dikasih sakit wasir, dikasih ambeien, saya jadi paham. Saya bisa nerangin orang yang daimul hadas, termasuk ibu-ibu yang istihadah gara-gara saya kena ambeien tuh. Jadi kita ambil positifnya. Ini mohon maaf, saya contoh ada bapak saya ada kejadian di sana kan. Nah kalau kita mikir negatif, kok Pak Ustadz Rohimnya dipindahin. Kalau saya nggak mikirin positif aja, nggak negatif.
Dulu saya jarang ketemu bapak saya, berhubung sekarang di sini hampir tiap hari ketemu bapak saya. Hampir tiap hari saya cium tangan tuh. Jadi itu kita ngambilnya positif aja. Selama Allah mentakdirkan kepada seorang mukmin, maka itu pasti ada yang terbaik baginya. Tergantung dirinya nyikapinnya seperti apa. Kalau nyikapinnya ngerzulo, kalau nyikapinnya nggak terima tadi ya, wah pengen yang pengen begitu nggak kesampaian, ya selamanya itu pula kita nggak bakal bisa mendapatkan kebahagiaan ridho Allah. Tapi kalau kita nikmatin semuanya itu, kita terima apa yang Allah takdirkan, yakin bahwa itu adalah yang terbaik buat kita, maka insya Allah harapan dari kita itu bisa terwujud nanti di akhirat. Ya tentunya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki